Seperti biasa kita majlisullah juga pada sesi tanya jawab. Majlis ilmu kita bakal jawab sareng akhi Abdul Muwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada pertanyaan masuk dak ke panitia. Cuma sebelum jawab gula makin nikah korban ngitek ki huru parapan mahlul qiyam atau le sangku beriin naminya apa beriin kembang nikah. Masya Allah, nikah tercatat dalam sejarah kehidupan gula. Tidak akan terlupakan insya Allah. Gula tak pernah ngangku ingat nikah nih, wahai ingat dengan mantan. Setelah parapan mahlul qiyam saya beri ki huru hojang kepin. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kangku mampungan Nabi Muhammad insya Allah. Pernah beliau ceritakan juga bahwa di Mekah berdujukan Syekh Amin Al-Harari, beliau mimpi Rasulullah, ternyata Rasulullah makan kembang karena sebagian kiri Nabi tak kelero, ternyata tilabungu ternyata kembang berongku. Pernah beliau khutibul majlis ajarita salah satu koloman majlis ke ento, sehingga beliau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang om ketika itu. Maka kita mau pertanyaan pertama, bagaimana hukum membersihkan dalam kurung kosar kuburan dan sampahnya dibakar di atas kuburan? Kento yang pertama, memang kita harus diketahui bahwa ketika ada tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan berada di atas kuburan, maka kaintoh al-ma'thur 'anil nabi, kita juga diriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad bahwa juga tumbuhan sebeda di atas kuburan kaintoh akan mendoakan bakal doa kita ke orang yang sebeda di dalam kuburan. Sehingga berangkat dari hadis kaintoh ulama berbeda-beda pendapat ketika kita membersihkan penyaman istilah tumbuhan sebeda di atas kuburan. Pada ulama sepaling tegas kento ada buaki bahwa hukumah haram, tapi ada catatannya, ada dua syarat haram selama masih tidak kering. Jadi mulai kering kento tak pernah pakai bersih. Atau bahasa nomor dua, selama masih kita ambil bagian kering-kering apa? Bagian kering-kering kala sisakan yang hijau-hijau. Karena kan itu manabi kala pakai bersihin sekaligus langsung yang bersih. Kento membahasa kita apa? Tafitu haddil mayyit al-ma'sur 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akan istilahnya menghabiskan hak-hak mayit yang seharusnya aslina butambuan adu akinda ke mayit, kok malah etebu ditengguleban panjenengan, maka kento tebun ulama haram. Makanya dan gula sareng panjenengan harus tengah teh dalam nalayakan biasa meleng bentang matur malam Jumat manis kita biasanya bersihin kuburna, maka ya atau orang bersihin tapi syaratnya harus kala kering malam jadi basah, harus kala kering mana nabi kita kering kento tak oleh pondut karena kento akan menghabiskan hak-hak mayit. Seasal doaki tadi tak doakin boleh ada ke mayit. Bisa difahami nggih? Kemudian nomor dua, ada orang yang meminta atau memesan percetakan kalender dengan jumlah yang banyak dengan harga 10.000 per kalender. Jadi pada orang mesen kalender harganya kalender aslinya 10.000. Samangken yang menjadi pertanyaan, ketiba apa hukumnya kalau saya menjual 12.000 kepada orang yang memesan kalender? Jadi asal jual kolak nah 10.000 ternyata jual 12.000. Kita ketiba apa hukumnya? Maka pada dasarnya dalam masalah perdagangan kento ada dua prinsip yang harus dipegang. Yang pertama harus jujur, nomor dua harus amanah. Maka maklum banyak cerita para sahabat yang koleng merat para sahabat, salah satunya Abdurrahman bin Auf, itu merupakan orang kaya dari kalangan para sahabat.
itu sangat sukses dalam perdagangannya karena Abdurrahman bin Auf kento berpegangan dua kento. Berlebih jelasnya hadisnya at-tajir as-suduqul amin ma'an nabiyyin wa syuhada was-siddiqin atau kama qala. Jadi orang saja ada geng perdagangan bisnis kalaban jujur tor amanah keentoh ku laku cukan bakal bareng kalaban para nabi, bakal bareng kalaban para orang sejujur, bakal bareng kalaban para orang yang mati syahid keentoh ketika dalam perdagangannya jujur tor amanah. Maka maklum banyak para sahabat keentoh Abdurrahman bin Auf dalam hal ini Abdurrahman di persaingan ketat karena tuh juga bersandingan dengan kaum Yahudi, persaingannya sangat ketat, tapi Abdurrahman bin Auf kita bakun jujur dan bakun amanah. Ada beberapa alasan kenapa kok Abdurrahman bin Auf sampai sukses itu. Pertama kento karena Abdurrahman bin Auf menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci kesuksesan nero para sahabat salah satunya Abdurrahman bin Auf menterus suksesah di samping kita menjalani muka toko sehari-hari, salah satunya kita juga harus menghubungi jalinan bagus, hubungan bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa sabar yang rezeki basera Allah toko hanya sebatas usaha. Jadi tidak sangat rugi tak te susana sahara. Nomor dua Abdurrahman bin Auf itu dikatakan orang sukses karena Abdurrahman bin Auf itu ngagungin ilmu. Makanya dalam kitab taklim bisa kadang jelas lagi afdhalul ilmi ilmul hal. Paling utama ilmu itu ilmu di saat kita membutuhkan ilmu tersebut tergantung situasi dan kondisi. Mun badan kalau sareng panjenengan tero parapat ada gengah maka harus uning kokomah jual beli. Makanya kento Abdurrahman bin Auf kento. Nomor telok terakhir kenapa Abdurrahman bin Auf itu sangat sukses karena Abdurrahman bin Auf kento selalu menghargai orang. Pembelinya sangat ramah ke pembelinya. Bahkan sekadang lebihin dari Abdurrahman bin Auf. Itu merupakan perdagangan dak ke Allah. Merupakan dagangan dak ke Allah, jual beli ban Allah boleh. Bahkan ikun orang Islam melolo sampai ke orang seta Islam dan Abdurrahman bin Auf sekadang lebihin panah-panah dagangnya. Maka prinsip dua kentoh kesimpulannya prinsip kalau ingin sukses, kalau ingin dikumpulkan ben para nabi, para syuhada, para orang sejujur dalam berdagang kita harus jujur dan juga amanah. Samangken kembali ke pertanyaan, de rumah hukum ampun kajual sekolah kan 10.000 jual 12.000 kento beni pastan masuk tak jujur. Saya maksud tak jujur kento manabi sekadang coba kabala bagus baru itu termasuk kategori tak jujur bercelana tak kebala cik bercelana padahal aslinya rosak ini sekuni tapi tak kebala itu termasuk kategori tak jujur mungkin kalau harga kolakan 10.000 jual 12.000 itu dalam bahasa kitab sekadar biasanya sebut ribih ontong nyaman di bisnis kantor ontong kapi sementing itu harus sekiki buru capan ki buru tak boleh sampai congocok orang seasalah mun coba kabala coba mun bagus kabala bagus tembangan jak korangi mun 5 kilo beri 5 kilo ongku mun bisa lebih kan sekento bisa difahami nggih mungkin kita sebisa berdapat karena memang pertanyaan dua kurang lebih nanyun pangapora nabi bener dari Allah Subhanahu wa taala nabi bedakal erona murni dari kebutuhan buatan kalau setibi hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.